Kebetulan saya makin ke dalam ini masuk, saya makin melihat masalah Jakarta ini rumit sekali. UMR, taruhlah UMR itu UMP, upah minimum provinsi, taruhlah sekarang 5 juta. Kalau dia naik bus dari misalnya Palmerah ke Ancol, itu sekali jalan aja bisa 20.000. Dari mana duit 5 juta kalau untuk transportasi aja habis setengah? Dia mau makan apa? Belum lagi istrinya, anaknya sekolah. Kapan dia punya rumah? Jadi transportasi ini sebenarnya harus disubsidi dan harus kemudian menjadi milik rakyat. Jangan kemudian jalur sepeda yang dibikin, karena yang pakai sepeda kan orang kaya. Ya mana ada orang miskin yang beli sepeda jalan kaki? Itu kan gaya hidup, lifestyle. Bukan keinginan untuk kemudian menjalani. Sepeda yang ada di Jakarta kan lifestyle. Gagah-gagahan. Sorry ya, saya bukan kritik nih. Saya bicara apa adanya. Harusnya bukan jalur sepeda yang diperbesar, yang ngambil jalur mobil, tetapi transportasi publik. Transportasi yang sekali ngangkut itu puluhan ribu. Otomatis, kayak di negara maju, setengahnya itu di atas tanah, setengahnya di bawah tanah. Gak macet. Oke, kita terlambat membangun di bawah tanah, ya bikin aja di atas tanah. Tetapi kemudian jaringannya banyak. Di Jepang bisa kok. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Domu Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota Network. Tribuners, pagi ini kita akan bincang-bincang tentang politik dengan menghadirkan narasumber seorang dokter. Ya, kemarin kita bincang-bincang soal ekonomi. Kita langsung sapa saja. Narasumber kita hari ini adalah Profesor Dr. Gilbert W.S. Simanjuntak, spesialis mata, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP. Beliau bertugas di Komisi B, bidang ekonomi. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Selamat pagi, Bung Dong. Kabar baik. Sehat selalu ya. Syukur. Ini sama-sama dari Batak kami. Jadi salam di sana itu horas. Horas itu lebih luas. Bukan hanya semacam Assalamualaikum, tetapi saat bertemu horas, berpisah horas, selamat dari maut pun misalnya horas. Jadi lebih luas. Prof, ini sudah semakin mendekati pemilu serentak yang diselenggarakan bertempatan dengan Hari Valentine atau kasih sayang 14 Februari 2024. Tinggal 236 hari dari sekarang, artinya tidak sampai setahun. Sudah seberapa siap, Prof? Apakah, pertanyaan pertama, masih mendaftarkah untuk caleg 2024? Saya jawab satu-satu ya. Mendaftar iya. Sekarang tahapnya adalah DCS, daftar calon sementara dan belum keluar. Tetapi kita udah kemarin dipanggil, nama kita masuk untuk daftar sementara. Tapi nomor urut belum keluar karena itu masih bisa berubah nanti menjadi daftar calon tetap. Di daftar calon tetap sudah tidak bisa berubah. Tetapi DCS masih bisa berubah karena ada perubahan-perubahan lain atau kepentingan yang lain. Itu wewenang dari partai lah. Oh, tapi sudah mendaftar ya? Sudah masuk di DCS ya? Sudah. Nanti kalau udah daftar calon tetap, itu udah di KPU, jadi udah nggak bisa berubah lagi. Prof. Gilbert tadi disinggung soal nomor urut. Kan baru 2 minggu lalu rame karena ada uji materi ya. Soal nomor urut ini kalau jadi tertutup. Nah ini untungnya terbuka. Menurut Prof, seberapa penting sih nomor urut untuk caleg dalam sistem pemilu proporsional terbuka? Kita bicara data ya, jadi tidak berdasarkan asumsi atau pendapat pribadi. Data mengatakan nomor urut 1 itu sangat diuntungkan. Karena pada umumnya masyarakat itu dengan waktu yang begitu singkat di bilik suara, dia lihat, nomor 1. Itu sebabnya nomor 1 diuntungkan. Jadi sekitar di DKI ini, 80% itu nomor 1 diuntungkan. 80%. Dari PDIP atau semua? Semua. Semua ya. 80%. Ini lebih signifikan lagi di DPR RI. Saya lihat ini data ya dari semua partai. Nomor 1 lebih diuntungkan.
Tetapi dengan adanya sistem proporsional terbuka ini, nomor-nomor di bawah ini kalau mau berjuang, dia masih ada kans. Kalau proporsional tertutup, nomor 1, nomor 2 urut kacang. Jadi ya ini dulu menang, jumlah suara yang masih ada naik nomor 2, naik nomor 3. Tapi dengan sistem proporsional terbuka, siapa yang paling tinggi bisa nomor 1, makanya jadi tidak 100% nomor 1. Ada beberapa yang nomor urut di bawahnya nomor 6 gitu, bisa nyeruduk jadi menang. Tadi berjuang itu berarti artinya dikenal masyarakat, buat program ke masyarakat, sering turun ke bawah, begitu maksudnya? Iya. Banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk membantu kita terpilih. Popularitas tidak selalu signifikan, tidak selalu beriringan dengan elektabilitas. Oke, betul, sepakat. Nah, elektabilitas ini juga banyak faktor. Jadi, ya masyarakat susah ditebak lah kadang. Dan masyarakat juga bisa berubah-berubah. Apalagi masyarakat DKI ini agak sedikit terinformasi dengan baik dan mereka itu lebih melek politik, cuman kondisinya Jakarta ada beda yang lain lah. Secara khusus masalah polarisasi. Di Jakarta paling kencang. Oke. Kalau di 2019, Prof. Gilbert sudah berapa kali caleg? Baru sekali 2019 atau sebelumnya? Baru sekali, 2019. 2019 nomor urut berapa? Nomor urut 8. Kacamata saya bilang. 8 ya? Iya. Ya, saya bilang kacamata, jadi masyarakat ingat. Pas dokter spesialis mata, kacamata pula. Iya. Dari Dapil Jakarta Timur ya? Ya, Dapil 4. Dulu berapa yang lolos dari Dapil 4? Dari PDI Perjuangan 2 orang, nomor 1 dan nomor 8. Woi, berarti yang tadi nomor urut 1 itu benar, dan ini nomor 8. Lalu apa program Prof tahun 2019 kok bisa terpilih? Artinya melompati 6. Sebenarnya kalau program ya masyarakat tidak terlalu tertarik dengan kita mau bicarakan program apa segala macam, kecuali kita udah duduk apa yang sudah kita kerjakan begitu. Tapi kalau untuk yang baru kayaknya masyarakat nggak terlalu tertarik dengan isu itu. Tapi mereka lebih tertarik ini siapa, apakah ini bisa membawa, apakah dia lebih baik daripada yang ini, segala macam. Yang saya kerjakan pada waktu itu karena saya tidak ada uang dan saya tidak berniat dengan cara seperti itu. Politik uang maksudnya ya? Ya, segala macam. Yang saya lakukan adalah, saya melihat siapa kandidat yang akan dipilih. Dia udah incumbent atau dia bakal menang. Di segmen masyarakat yang akan memilih, yang saya lakukan sangat sederhana. Karena saya orang statistik, saya lakukan benchmarking. Dia kumpulkan massa, datang, saya juga datang. Nah, kemudian saya melihat diri saya di antara masyarakat yang berkumpul. Sesudah selesai dia ngomong, dia bagi-bagi kue, dia bagi-bagi muk, segala macam. Saya melihat kemudian berapa orang yang datang ngobrol ke dia, berapa orang yang datang ke saya ngobrol. Sangat sederhana sebenarnya penelitian saya di lapangan. Dan saya melihat selesai acara, ya mungkin nggak sampai setengah, ke saya lebih dari setengah yang ngumpul. Dari situ saya merasa saya lebih dipilih daripada dia, walaupun dia bagi-bagi muk, bagi-bagi kaos, kasih kue. Sebentar. Calon A buat event? Atau sama-sama dari partai? Beda partai, satu partai. Beda partai juga? Iya. Tapi Prof datang? Ya, event itu sebenarnya mungkin dia yang danai. Mungkin, saya juga nggak tahu. Maksud saya mau di situ, terus? Tapi kan terbuka buat umum dong. Ya saya datang aja. Prof datang setelah dia selesai manggung, Prof ngapain? Enggak, saya kan sebagai undangan aja duduk. Jadi saya duduk di belakang. Sederhananya begitu. Selesai acara, Prof ngapain? Selesai acara saya ngobrol dengan masyarakat kemudian saya salamin, kaget, loh Bapak ada di sini. Berarti mereka sudah kenal? Justru itu. Saya kan bantu masyarakat itu puluhan tahun. Cuman bukan di Dapil 4. Tapi di sekitar Cawang, segala macam, ke Cijantung, ke segala macam, kemudian di Condet. Condet itu hampir semua. Tapi saya dapatnya di Dapil 4, ya saya juga mesti melihat kan. Seberapa kenal masyarakat ini. Karena kalau tidak dikenal, bagaimana dia mau pilih? Betul. Prof, apa yang Prof lakukan selama puluhan tadi disebut sehingga dikenal? Apakah profesi dokter pengobatan katakanlah cuma-cuma atau apa? Waktu itu di UKI, saya kan di UKI ya, sama di beberapa rumah sakit. Ada bantuan dari Jerman, Christoffel Blinden Mission, misi kebutaan dari Christoffel dari Jerman.
yang kita gunakan tanpa melihat latar belakang masyarakat. Dan itu 20 tahun atau 25 tahun. Dan saya melaksanakan itu nggak dibayar kan. Kita hanya bekerja buat masyarakat aja. 2 hari dalam seminggu. Konkretnya? Ya operasi, ya berobat gratis, kita kasih obat kadang untuk masyarakat yang nggak mampu. Yang mampu ya silahkan bayar, masa kemudian dia ngaku miskin. Oh, jadi dokter melayani 2 kali dalam seminggu pengobatan gratis di Ya, UKI? Di Fakultas Kedokteran, di Rumah Sakit UKI? Di Rumah Sakit UKI. Sampai sekarang masih? Masih. Oh, Masih itu yang sama. membuat dikenali ya. Tentu khusus mata ya. Itu Ya, apa? Operasi katarak? Katarak, segala macam. Dan itu sangat bermakna. Gini ya, mungkin orang melihat bayaran itu sesuatu yang berarti. Betul, kita tidak bisa menganggap remeh menafikan bayaran itu. Ya memang kita juga hidup dari uang kan. Ya, ya. Ya kalau nggak ada uang mau gimana mau hidup kan. Betul. Di gelandangan lah di bawah kolong jembatan. Iya, iya. Tetapi juga ada kalanya pada saat kita dibayar dengan tatapan air mata, itu lebih berarti dari uang berapapun yang kita terima. Dan itu yang bikin kita tidur nyenyak kadang. Iya, iya, iya. Jadi karena kita buka perbannya, dia kaget, dia lihat terang, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bilang terima kasih, mulutnya terkunci, cuma air mata yang keluar. Karena dia nggak punya uang, kok bisa dia bisa melihat lagi? Dan itu puluhan tahun. Keren, keren. Ya, Oke, tadi disebut pasien ini itu tanpa pilihan lah, nggak ada yang keren di situ. Iya, itu pilihan. iya, iya, iya. Ini senangnya kalau orang-orang rendah hati nih. Artinya dokter melayani mereka tidak melihat latar belakang, suku, agama, ras. Mayoritas orang Arab condet yang dapat. Condet kan banyak orang Arab, banyak. Bisa biasa aja. Lah kan itu manusia sama dengan kita. Iya, iya, iya. Dalam seminggu berapa jam atau jam berapa saja itunya jadwalnya? Seminggu tuh 8, 2, 16 jam lah seminggu. Lumayan. Yang pelayanan tadi tuh? Duitnya berapa tuh ya kalau didudukkan? Itu apakah ada ditargetkan berapa pasien per hari? Nah, Pokoknya orang ada. namanya kerja sosial. Kemudian sekarang jadi BPJS ya. Itu hilang, sekarang BPJS, sempat BPJS itu agak tersendat-sendat, itu juga bikin kita kesulitan. Jadi kalau dikatakan tadi balik ke pertanyaan program apa yang tawarkan, awalnya saya tawarkan program kesehatan dan pendidikan waktu kampanye. Iya. Tapi nyatanya kan saya di Komisi B, Komisi Ekonomi. Urusan ekonomi. Dokter ekonomi dong. Dok, ya ekonominya lagi sakit kan. Lagi sakit. Oke, Prof. Dari kesehatan, latar belakang kesehatan, profesi kesehatan, sekarang mengurusi ekonomi. Lalu apa yang dokter bisa lakukan di Komisi B? Ya itu memang buat saya agak sedikit stres juga ya. Jujur. Kan latar belakang tidak tepat. Walaupun selama jadi mahasiswa, di puskesmas, di pedalaman, jadi dosen, saya membaca buku-buku ekonomi. Mengerti konsepnya segala macam, capital output ratio, ICOR, kemudian ngertilah saham sedikit-sedikit ngerti. Tapi bukan expert kan, bukan bidangnya. Ngerti ya. Apalagi manajemen bank, manajemen BUMD, kemudian masuk lagi ke pangan, masuk lagi ke dinas perhubungan, masuk ke pariwisata, itu kan semua ada di B. Range-nya tuh cukup lebar. Kalau di E misalnya pendidikan, kesehatan, karena saya puluhan tahun di situ, saya bisa tutup mata. Saya bisa melihat mana yang nggak benar langsung. Nalurinya udah terbentuk. Tapi di sini kan saya mesti membangun. Yang saya kerjakan ini nggak tidur. Mungkin ada kali 3-6 bulan itu. Baca aturan. Oh gitu ya? Ya kan ngapain saya duduk di DPRD? Iya. Kalau cuma tambah kurikulum vitae pernah anggota DPRD. Buat apa saya duduk? Iya. Ya, jadi saya belajar, saya baca aturannya, saya diskusi dengan teman, kebetulan ada temanku bekas dirut, bank, dia kasih tahu membaca neraca segala macem. Kemudian teman ada yang lawyer, dia bantu saya memahami aturan-aturan. Ya belajar lah dari itu, tapi memang ada niat, ada keinginan untuk kemudian
ya bukan sekadar duduk ngopi gitu ya. Iya. Bukan istilah dulu apa datang duduk dengar diam. Ya kan duit sekarang ya D5. kan sekarang nggak ada uang honor kedatangan, nggak ada. Oh. Datang ya memang datang, makan sih dikasih ya. Iya. Tapi makan kan di rumah juga lebih enak. Ada country. Prof, kembali ke Komisi B. Setelah 6 bulan belajar, sekarang memahami. Apa yang menjadi tugas pokok Komisi B berkaitan dengan katakanlah kesejahteraan masyarakat? Yang paling menyentuh yang saya lihat di Komisi B itu pangan. Ada DKPKP di situ, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, dan kemudian ada BUMD Pangan. Stabilitas pangan di Jakarta itu di Komisi B kita itu. Oke. Yang kedua yang paling berhubungan dengan masyarakat itu walaupun ada Dinas Pariwisata, tetapi adalah Dinas Perhubungan. Saya melihat pajak yang kita ambil dari rakyat, kan kita kembalikan pendidikan, kesehatan, segala macam. Sebenarnya yang salah satu yang paling vital adalah perhubungan. Harusnya kan kita, kenapa? Kebetulan saya makin ke dalam ini masuk, saya makin melihat masalah Jakarta ini rumit sekali. UMR, taruhlah UMR itu UMP, upah minimum provinsi, taruhlah sekarang 5 juta. Kalau dia naik bus dari misalnya Palmerah ke Ancol, itu sekali jalan aja bisa 20.000. Ya. Dari mana duit 5 juta kalau untuk transportasi aja habis setengah? Dia mau makan apa? Belum lagi istrinya, anaknya sekolah. Iya. Kapan dia punya rumah? Jadi transportasi ini sebenarnya harus disubsidi dan harus kemudian menjadi milik rakyat. Jangan kemudian jalur sepeda yang dibikin. Karena yang pakai sepeda kan orang kaya. Iya. Ya mana ada orang miskin yang beli sepeda jalan kaki? Itu kan gaya hidup, lifestyle. Bukan keinginan untuk kemudian menjalani ini. Sepeda yang ada di Jakarta kan lifestyle. Gagah-gagahan. Sorry ya, saya bukan kritik nih. Saya bicara apa adanya. Harusnya bukan jalur sepeda yang diperbesar, yang ngambil jalur mobil, tetapi transportasi publik. Transportasi yang sekali ngangkut itu puluhan ribu. Otomatis, kayak di negara maju, setengahnya itu di atas tanah, setengahnya di bawah tanah. Nggak macet. Oke, kita terlambat membangun di bawah tanah, ya bikin aja di atas tanah. Tetapi kemudian jaringannya banyak. Iya. Di Jepang bisa kok. Yang paling bagus itu saya selalu bilang ke Dinas Perhubungan, kalau mencontoh jaringan transportasi kereta api, Paris, ada beberapa hubnya itu, Charles de Gaulle, stasiunnya ya, Gare du Nord, satu lagi, Gare du Lyon, itu kan 3 connected. Ini kan nggak jelas kita di mana hubnya, masuk di Duku Atas, masuk di Karet, konsepnya kita udah terlambat. Itu satu, transportasi. Yang kedua ya masalah kesehatan yang mesti disubsidi. Dan ada satu lagi juga yang sangat penting. Kebetulan saya juga beririsan, walaupun ini di Dinas Perumahan ada di Komisi D, Delta, bukan di Komisi B, Bravo, tetapi Sarana Jaya adalah mengurusi perumahan yang DP 0 rupiah kemarin. Iya. Konsep perumahan ini sangat penting buat Jakarta yang begini kompleks masalahnya. Kenapa? Apa yang terjadi kita mengatakan keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab? Nggak boleh kita menyalahkan pemerintah pusat di situ, karena ada pemerintah daerah yang bertanggung jawab ngurus warganya. Dan itu bukan tanggung jawab pemerintah pusat. Ada tanggung jawab pemerintah pusat kalau sesuai dengan undang-undang ya Kementerian Pertahanan, Luar Negeri, Kementerian Agama. Tetapi Kementerian Keuangan ya. Tapi di bawah ini seperti perindustrian, perdagangan kan udah diserahkan semua ke Pemda. Otonomi ya. Nah, perumahan ini kenapa saya katakan sangat penting buat Indonesia yang lebih baik, dan kalau mau dibikin pilot proyek percontohan itu Jakarta, Jakarta sebagai pilot proyek, rumah itu harus terjangkau. Kembali, kalau upah minimum provinsi kita 5 juta, mereka tinggal di mana yang bergaji 5 juta itu? Dasar perhitungan upah minimum provinsi itu, mereka layak hidup apa enggak? Hidupnya kan pasti di kolong jembatan itu. Kalau 5 juta loh. Makanya kalau saya tidak pernah mau kritik sepeda motor di Jakarta, karena itu jauh lebih murah daripada bis. Bagi mereka mau menyiasati hidupnya. Karena bahan bakar sepeda motor dan segala macam mobilitasnya jauh lebih murah dengan sepeda motor. Makanya orang suka bingung, kan polusi sepeda motor, kenapa Anda tidak kritik? Apa yang mesti saya kritik? Untuk bertahan hidup aja mereka udah susah. Yang saya kritik adalah harus dibangun transportasi publik dengan
target yang kemarin itu maksimum 10 juta dengan tarif integrasi 10 juta maksimum sehari untuk perjalanan, cukup dong. 10.000, bukan 10 juta, 10.000 sehari. 10.000 per orang? Iya, sehari. Kalau jauh, misalnya dari Lebak Bulus sampai ke Ancol, kalau naik ojek itu 200.000 kan. Iya. Kalau naik MRT, lanjut ke bus, lanjut ke Jaklingko, itu kan paling 10.000. Sangat terjangkau. Nah, kalau itu saya mendukung, makanya itu yang saya kritik. Kenapa kemudian di era yang lalu, sepeda yang di zamannya gubernur yang sebelumnya, sepeda yang ditargetkan untuk jadi transportasi. Tidak ada satupun negara maju yang membuat sepeda sebagai tulang punggung transportasi publik. Saya akan dekati ke situ. Beberapa kali melintas dari jalur sepeda yang ada apa tuh namanya? Stick-on. Iya. Jagung itu. Stick-on gitu. Iya. Saya selalu bilang, kalaulah saya lihat, ini agak siang ya, kalau pagi sih masih ada satu-satu. Tapi seperti tadi, dari Karet ke sini, naik ojek, nggak satu pun sepeda yang melintas. Selama katakanlah itu 7-10 menit. Berarti menurut dokter, Prof, ini nggak layak dong. Sejak awal saya menentang. Di Komisi B, sejak awal. Sebelum di 2019. Tapi semua jadi musuh. Sekarang menyesali. Coba buka. Kan ada recordnya di media. Dulu alasan Prof apa menentang? Loh, buat apa dibangun orang transportasi publik belum ada? Yang naik kan cuma 2 orang. Maksimum. Sedangkan ini sekali ngangkut puluhan ribu. Ini yang mesti diutamakan. Dananya pindahin ke sini, beli bus, jalur bangun LRT. Sekarang di zamannya gubernur yang lalu, apakah ada LRT yang dibangun? Tidak ada. Yang ada sepeda yang dibangun jalurnya yang sia-sia. Itu menjadi monumen kegagalan, bukan monumen keberhasilan. Apa rekomendasi Prof terhadap jalur sepeda? Dibongkar, dihentikan? Bongkar aja. Emangnya kenapa takut? Orang nggak berfungsi kok. Tapi ini dong, mubazir dong, APBD dong. Lah memang mesti ditelan. Kesalahan seorang pemimpin mesti ditelan oleh semua rakyat. Makanya jangan memilih pemimpin yang bobrok. Loh, ada yang pilih kok ada yang menyesal. Iya. Prof, tadi disinggung soal mengatasi transportasi Jakarta yang sudah agak terlambat, dan itulah pula antara lain alasan pemerintah pusat untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Apakah Anda setuju pemindahan ibu kota dari Jakarta? 3 minggu lalu saya dari Berkeley. Anak saya wisuda dihukum di situ. Saya nginep di tempat anak saya tinggal ya. Ternyata dia suaminya ahli irigasi tahun 80-an di sini, konsultannya Indonesia, orang Amerika. Dia bilang tahun 80 suami saya sudah mengatakan ini air tanah nggak boleh disedot. Jadi begitu datang saya ngobrol, dia bilang, "Hey, how are you?" Dia bilang, "What's going on in Jakarta?" "What's up?" Saya bilang, "How about sinking issue?" Dia bilang, "Aduh, saya belum juga ditawarin minum kopi, udah langsung udah diskusi soal Jakarta." Iya, saya bilang, ya saya tahu lah bahwa Jakarta akan tenggelam, tapi kan mesti dilakukan sesuatu dong. Mesti dihentikan itu pengisapan air tanah, kemudian ya segala macam itu. Karena itu yang sangat berat. Gedung bertingkat. Berapa banyak gedung bertingkat yang kemudian menyerut air tanah dan berapa puluh ratus meter ke bawah. Katanya udah mau dibikin target untuk Jakarta 100% PDAM, saya nggak yakin. Karena kemarin juga dalam rapat dengan PDAM, mereka juga nggak bisa menjelaskan dengan gamblang kenapa mereka targetkan 100%. Karena rasanya belum ada 62% penduduk di DKI yang menggunakan air bersih. Sebagai contoh, orang-orang di sepanjang pinggir pantai itu yang di Ancol segala macam, itu kan resapan air semua dari Jakarta turun ke situ. Mereka menggunakan air dari bawah dan itu kan mengandung E. coli. Dia makan orang itu. Iya. Sederhananya begitu loh. Air limbah kita juga nggak teratasi. Ini kan harusnya semua ada air minum perpipaan yang sampai ke mereka dan mereka minum dari situ. Sehingga air tanah tidak diambil, tanahnya kan terisi dengan air. Jadi penuh lagi naik. Nah, ini Jakarta ini sangat rumit, Pak Domo. Siap. Makanya gubernurnya nggak boleh yang abal-abal.
gitu ya. Mesti betul-betul orang yang serius bekerja. Dan saya kaget juga. Semakin saya mendalami, saya semakin melihat ada apa sih kok begini amat. Mungkin jawabannya di politik sebenarnya. Jawabannya di politik. Bagaimana partai politik membawa kandidat yang baik untuk masyarakat. Bukan asal menang. Ya, bukan asal populer dan elektabilitas tinggi. Ya. Jawabannya memang di politik. Memang ya pelacuran juga kan korban dari kebijakan politik. Penjahat juga korban dari kebijakan politik. Ya. Kembali ke pertanyaan tadi, dengan berbagai masalah termasuk terus semakin turunnya permukaan tanah Jakarta, setujukah IKN dipindah ke Nusantara, ke Kalimantan? Sebagai anggota DPRD nih, anggota DPRD DKI. Kita berhitung untung rugi. Jadi kita fair ya. Iya. Apa untungnya dipertahankan di Jakarta? Ya, anggaran sebagai ibu kota. Mungkin. Ya, berarti saya berpikiran sempit dong. Kepentingan DKI doang. Oke. Ini kan kita bicara Indonesia kan, ibu kota. Bukan ibu kota provinsi, tapi ibu kota negara kan. Apa untungnya tetap di Jakarta? Orang Papua, Indonesia Timur tidak bisa. Kenapa Soekarno kemudian mengatakan itu di tengah-tengah untuk menampung bahwa Indonesia itu adalah satu. Kita bikin di tengah. Dia carilah lokasi yang tidak ada gempanya, bukan tidak ada, minim gempanya. Dapatlah daerah itu. Bahwa kemudian ada segala macam, ya tidak ada kebijakan yang tidak disertai pengorbanan. Kebijakan untuk punya anak pun ada pengorbanan. Yalah. You have to pay something. Mesti ada lah pengorbanan. Mesti bayar. Oke, Prof. Kembali ke 2024. Apa yang akan Prof persiapkan untuk pemilih 2024? Masih sama seperti yang tadi, melanjutkan program antara lain pengobatan gratis? Oh, ini untuk pribadiku ya? Ya, antara lain untuk terpilih 2024 lagi kan? Semakin saya ada di dalam politik, sebenarnya kita mempunyai sistem yang tidak baik ya. Maksudnya gimana tuh? Kan saya masuk di DPRD, tugas saya kan hanya 3, membuat undang-undang, kemudian memberikan anggaran, dan controlling, budgeting, legislation, controlling. Tetapi di masyarakat, apakah itu bunyi? Enggak. Yang bunyi di masyarakat apa? Seberapa sering Anda turun ngobrol sama kami, seberapa sering Anda ngopi sama kami, berapa sembako yang turun sebagian orang, berapa sumbangan yang Anda berikan ke sini. Itu yang bunyi di masyarakat. Pada saat seorang anggota DPRD ditangkap KPK atau terlibat kasus, semua mencibir. Tetapi apakah mereka tidak minta uang anggota DPRD itu? Ini masyarakat kita, saya pikir ada sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Saya bukan membela diri, tidak. Tapi saya sedih sebenarnya. Ada apa kok sistem ini begini? Apakah tidak ada upaya sebenarnya yang bisa dilakukan untuk ini? Keuntungannya proporsional tertutup di situ. Dia tidak peduli. Tapi saya bukan mau mundur nih topik. Nah, apa yang terjadi di masyarakat sekarang ini sangat memberatkan buat anggota DPRD sebenarnya. Kan tidak full gaji itu kita terima. Ya dong. Karena kayak fraksi, segala macam. Pos-posnya, saya nggak usah sebutkan lah, tapi pos-posnya adalah. Dan pos-posnya itu memang ya udah kita kesepakati, dan itu udah berjalan jauh-jauh hari sebelumnya. Dengan pos yang begini banyak, kita terima itu berapa sih? Waduh, nggak enak lah nyebutkan persentasenya. Tetapi kemudian masyarakat masih berharap lagi dari situ. Dan kalau kita kasih, apa yang sisa ke rumah? Apa yang mesti kita siapkan lagi buat kampanye berikut? Apakah kemudian kita harus korupsi? Karena ada juga kebijakan dari pemerintah pusat yang sangat membebani anggota DPRD. Apa itu? Ya, ada kebijakan mengenai perjalanan dinas segala macam yang sangat memberatkan. Tidak rasional, artinya sebenarnya pilihan menjadi anggota DPRD itu di era sekarang bukan pilihan yang kayak dulu jadi kaya raya, enggak. Kalau saya menyarankan siapapun yang mau masuk sebaiknya mempunyai tulang punggung
ekonomi di keluarga yang lain. Jangan menjadi politik menjadi tulang punggung keluarga. Karena apa? Dia tidak akan sanggup menghadapi tuntutan masyarakat ini. Periode kedua dia makin besar tuntutannya, periode ketiga makin besar tuntutannya, periode keempat makin besar tuntutannya. Tuntutan masyarakat, kalau dulu kemudian X, ini menjadi 2X, ini menjadi 3X. Bayangkan, berkali lipat. Apa yang harus saya lakukan? Saya pikir saya sudah bekerja dengan apa yang saya anggap baik. Mungkin masyarakat bisa menilai saya hampir tidak pernah absen. Dan saya selalu menyikapi apa yang tidak baik di masyarakat, saya sampaikan di media. Apakah kemudian berdampak? Sangat berdampak. Banyak sekali yang kebijakan itu kemudian dibatalkan. Yang paling baru lah, kemarin reklamasi, kemudian masalah Formula E segala macam. Yang terbaru nih, masalah kebijakan motor itu, yang apa namanya? Motor listrik? Bukan yang kemarin yang motor juga ikut kena imbasnya itu. Lupa saya. Di Disub kemarin. Yang akhirnya tukang ojol semua demo rame-rame. Yang terbaru ini. Iya. Itu kan saya kemudian menyuarakan itu dan batal. Udah banyak sekali, saya pikir sih saya tidak akan takut lah kalau soal kinerja. Masyarakat bisa menilai. Hanya masalahnya sekarang, apakah masyarakat menilai kinerja ini sebagai sesuatu dasar memilih? Sebagian, saya membaca data statistik hanya sekitar 10-15%. Sedangkan pemilih kita kan taruhlah 100%, 85-nya mayoritasnya tidak berdasarkan itu. Nah, apa yang harus saya lakukan? Saya harus lebih dekat ke masyarakat, ngobrol, kasih bantuan. Itu yang lebih mengena. Dan masyarakat kita di politik itu masih begitu. Itu masih masuk kategori politik transaksional? Tergantung definisinya apa. Kalau dikatakan bahwa ada pengeluaran dapat suara, mungkin masuk definisi. Tetapi dari segi kebutuhan masyarakat, ya dia butuh beras. Saya nggak bisa mengatakan itu salah, karena memang ya mereka juga butuh. Dan mereka merasa diperhatikan. Tetapi kembali saya katakan, pada saat ini orang masuk penjara, dicibir juga. Tapi sebelumnya diminta, diterima gitu. Jadi Prof, ini agak sedikit ganjil ya. Ya, Prof tadi disebut bahwa kalau mau masuk ke politik sebaiknya punya tulang punggung ekonomi, bukan mengandalkan ini. Sebab kalau ini justru nanti ya tidak tepat lah, berat. Dan memang beberapa kasus kan yang gagal caleg stres, ada yang jadi gila, bahkan iya, teman saya ada yang sampai sekarang nggak normal lagi. Nggak normal. Mungkin dia terlalu berharap waktu caleg gitu. Perhitungan ulang apa yang dilakukan? Katakanlah nih caleg sudah mendaftar. Kalau memang dia nggak punya ekonomi, ya udah batal aja kah? Satu ya, saya ingat betul ucapannya Bu Puan, Ketua DPR. Saya sangat suka dengan statementnya beliau yang mengatakan politik itu harusnya fun, gembira aja, jangan dibawa menjadi beban. Karena berpolitik itu harus gembira, sehingga kita menjadi tidak terlalu tegang, karena memang sangat secara psikologis saya udah mengalami lah ada di dalam, full of pressure lah sebenarnya. Nah, untuk menjadi caleg itu sebenarnya harus berpikir. Saya melihat di 2019, kemudian saya melihat caleg yang sekarang, banyak yang emosional. Mereka berharap sekali menang, dan dia melihat kemenangan, tidak melihat kegagalan. Akibatnya, berbondong-bondong masuk di dalam perahu yang sama, sedangkan perahunya hanya bisa membawa satu penumpang. Karena berbondong-bondong masuk di situ, satu penumpang pun bisa-bisa nggak selamat. Tenggelam. Semua tenggelam. Apa makna kiasan ini? Segmen tertentu hanya bisa mendukung satu caleg untuk jadi.
berbondong-bondong 29 masuk. Itu yang saya alami dulu. Kalau yang seperti saya tidak ada sedikit kelebihan, maka akan merata ini semua. Nggak akan ada yang terpilih. Nah, caleg yang satu ini, mungkin dia sudah jual sawah, sudah minta doa kepada kerabatnya segala macam. Istrinya jual anting-anting sama kalungnya. Tiba-tiba gagal. Apakah dia punya sedikit cadangan di sini? Ini kayak main saham nih. Kata Warren Buffett, ya 30% lah. 70%-nya jangan mainkan uangmu. Main safety aja. Jadi kalau ada apa-apa nggak gila. Sama dengan politik. Mungkin saran saya jangan 30% ya. Tapi ya kalau lebih dari 30% dia pakai, dia pasti stres lah. Sutris dia. Menarik. Prof, saya ke profesi ya. Banyak di negara kita yang tidak belajar politik di kampus, kayak dokter, insinyur, tapi justru jadi politisi. Nah, kayak Prof ini apa nggak stres jadi politisi? Nggak pernah belajar ilmu politik loh. Dokter yang paling tegang itu sebenarnya dokter mata ya. Alasannya, dan itu di buku juga begitu. Alasannya apa? Karena kita bekerja dengan mikroskop. Kesalahan sekecil apapun menjadi makro. Iya kan? Dengan kacamata mikroskopik, hal apapun jadi kelihatan. Sehingga kita memang tegang. Tetapi saya membaca juga ada buku, Steve Charles itu mengatakan, ya kalau Anda tegang, ya jangan jadi dokter loh. Saya pikir, oh ini choice, ya pilihan ya. Hidup ini kita mesti memilih, mau happy, mau dibawa santai, atau mau dibawa tegang, ya sudah. Nah, masuk ke politik. Tegangnya lebih berat lagi. Waduh, 8 penjuru angin, Pak. Kalau di kedokteran kan kita yang di depan mata. Kalau ini kan barisan belakang kita perhatikan, kiri kanan. 8 penjuru angin. Apakah kemudian kita mesti hidup dengan ketegangan itu? Iya. Tapi apakah kita harus tegang juga menghadapi itu? Itu pilihan. Nah, bagaimana bisa seperti saya ini ada? Saya kan sebenarnya aktif dari mulai tahun 80-an sebagai mahasiswa. Dan kakak saya juga seorang politisi ya. Angkatan 66, ketua kami KAPI dulu. Kamarudin? Bukan, Joni Simanjuntak. Dia dulu pendiri partai di zamannya Orde Baru. Untuk Sulawesi dan Kalimantan. Dan saya sering diskusi, bapak saya kan juga ketua Parkindo dulu di Tarutong. Oh, jadi udah generasi lah ini ya? Bukan generasi. Warisan lah ya, warisan politik. Saya tidak menganggap warisan, tapi saya melihat diskusi-diskusi itu menarik. Politik kan menarik, Pak. Dinamis betul, dan membuat kita seger. Tapi lebih enak jadi pengamat. Kalau jadi praktisi, politik praktis, stroke nanti. Kalau pengamat kan lebih pintar. Waduh, banyak komentarnya. Nah, apa yang dokter pelajari dari ilmu politik yang bermanfaat untuk ilmu kedokteran atau kebijakan kedokteran? Tidak ada satupun kehidupan ini nggak dipengaruhi oleh politik. Semua hal, izin terbitnya Tribun aja bisa dicabut. Betul. Tempo dulu zaman Orde Baru dibredel. Kompas berapa kali dapat teguran. Tidak ada satupun kehidupan kita ini yang nggak dipengaruhi oleh politik. Semua dipengaruhi politik. Apa yang kemudian saya rasakan ini di bidang kedokteran, salah satu pertimbangan saya pindah ke politik itu adalah satunya itu. Pada saat saya bekerja, saya hitung umur saya berapa. Sampai umur berapa saya lihat senior saya. Sampai umur berapa mereka mampu bekerja dan berapa banyak pasien yang masih bisa saya tolong. Saya berpikir, saya hitung, dalam 10 tahun ini, kalau saya pindah ke politik, maka pasien saya sehari itu 12 juta. Saya DKI. Kebijakan yang saya lakukan berdampak ke 12 juta. Yang saya obati tiap hari, 12 juta. Bukan hanya pasien yang datang ke klinik atau rumah sakit ya? Itu dasar pertimbangan saya. Kedua, anak-anak kebetulan udah pada lulus dan sekolah di negeri. Jadi beban saya nggak berat. Mereka juga ke kampus naik kereta api, naik oplet.
Ya saya memang sengaja tidak kasih mobil. Oh, karena gitu ya? ya dari kecil, SD aja dia udah naik oplet. SD. Oh gitu ya? Ini mesti tahu kehidupan, Pak. Saya juga dari kampung kan. Iya. Jalan kaki ke sekolah. Iya. Nggak pakai sendal dulu. Di era saya masih kakian ke sekolah. Sampai kelas 2 saya masih ada gerep itu. Jadi saya pikir dia mesti tahu kehidupan nyata. Kalau soal kemewahan, semua orang juga bisa tahu kemewahan. Siapa yang nggak bisa hidup kaya? Hidup miskin nggak ada yang bisa. Iya. Cewek aja diajak kawin hidup miskin aja nggak mau. Kawin aja tuh sama yang lain gitu kan. Orang sekarang aja dikasih bunga mawar yang nggak mau, maunya bunga bang. Jadi ya untuk hidup mewah semua orang bisa, tetapi hidup kere ya susah lah. Prof, ini mendekati ujung. Ada game di politik adalah politik itu kotor, politik itu menghalalkan segala cara. Di sisi lain ada game juga menyebut bahwa tidak ada kawan yang sejati atau musuh yang sejati di politik, yang ada adalah kepentingan. Apakah itu Prof alami? Itu udah pameo lama kan. Dan saya datang sudah dengan pameo itu. Pertanyaannya bagaimana saya hidup di antara itu aja. Itu udah pameo lama. Nothing to do. Itu pameo itu muncul dari realita kan. Bukan kemudian seakan-akan berfilsafat di atas awan. Enggak. Saya kira itu filsafat di atas tanah, membumi. Real ya, dialami ya. Ya real itu. Apakah kemudian kita harus takut masuk politik? Saya kira itu pilihan. Bagaimana kita hidup kemudian tidak begitu itu juga pilihan. Atau hidup seperti itu juga pilihan. Dalam hidup ini kan semua kita mesti, saya harus luruskan begini nih. Tadi kita diskusi mengenai petugas partai. Saya harus luruskan mengenai ini. Tadi kita bicara, pada saat seorang tentara berangkat ke medan perang, apakah memang dia mau mati? Ya tidak dong. Dan tugas seorang komandan membawa anak buahnya pulang kepada keluarganya. Karena saya anak tentara, abang saya tentara. Abang saya gugur, masih muda kapten. Kenapa kemudian dia mau jadi tentara? Itu pilihan. Kenapa kemudian dengan gaji cuma segitu dia bisa mati? Apakah itu kebodohan? Tidak. Itu adalah tugas. Pengabdian. It's duty. Tadi kita bicara mengenai ibu-ibu, wanita. Dia harus bangun tengah malam menyusukan anaknya, ganti popok, kurang tidur, bau keringat, dia mesti masak. Kadang dia lupa mandi, kumal, suami udah pulang, belum sempat ngapa-ngapain, mesti ngurusin suami lagi. Apakah seorang ibu digaji? Tentu tidak. Tugas. It's duty. Petugas partai juga adalah it's duty. Lihat partainya, benar apa enggak? Kalau partainya benar, maka petugasnya benar. Karena dia membawa partainya. ADART-nya, lihat ideologinya apa. Buat kami di PD Perjuangan, kan kita punya Trisakti, kita punya Nawacita, kita punya ADART yang mengatakan untuk kepentingan masyarakat. Apa yang salah dengan petugas partai? Semua petugas partai. Tidak ada pejabat partai di situ, petugas. Jujur-jujur, Bu Mega aja masih sekarang sebagai petugas kok. Betul-betul bekerja buat partai. Keputusan untuk mengambil sikap memilih Pak Ganjar menjadi capres saya sebuah keputusan petugas partai. Keputusan petugas partai loh. Demi partai. Ya kita bisa melihat. Jadi tidak ada yang salah. Sama seperti yang tadi dikatakan. Adagium itu sudah ada puluhan tahun, mungkin ratusan tahun sebelumnya. Contohnya ya, Felix Sornadze, pendiri KGB, latar belakangnya apa? Dokter. Subandrio, pendiri Biro Pusat Intelijen zamannya Soekarno yang dituding ya PKI. Sebenarnya kan dia nggak PKI, dia loyalis saja, tapi mesti dihabisi. Sama seperti Umar Dhani, dia loyalis saja, dia bukan PKI. Subandrio itu apa? Dokter juga ya? Dokter juga. Kenapa bisa? Itu sangat jauh kan. Kalau di politik kan kita masih daerah yang terbuka. Kok bisa? Karena memang pendidikan di kedokteran itu dari mulai masuk kita sudah sangat tertata untuk mengambil sikap di titik itu. Kumpulkan data subjektif, data objektif, analisis, putuskan kesimpulan, kasih obat.
Kesimpulannya diagnosis. Setiap saat dididik begitu. Sehingga pada saat dia masuk di intelijen, dia udah terbiasa menganalisis. Pada saat dia kemudian harus menyimpan rahasia, dia udah terbiasa. Karena seorang dokter tidak akan pernah buka mulut. Pun di rumah. Lebih parah dari pastor dokter itu. Oh. Ya. Jadi kembali ke situ ya, doakan aja kita tetap bisa dengan prinsip, dengan kondisi begitu, doakan aja. Oke. Karena memang tidak mudah, tapi pilihan lah ya. Pertanyaan terakhir, tadi disinggung kalau di tempat lain beberapa anggota Dewan, walaupun tidak sesemua, terjerat korupsi. Apa kiat Prof supaya tidak terjerat itu? Saya juga sebenarnya nggak begitu-gitu amat lah. Cuman pertanyaannya Fajar tadi, wartawannya, kenapa bikin kopi sendiri, tidak bawa tenaga ahli kemana-mana, kemudian jalan kaki, hidup sederhana, ya pilihan. Saya setup hidup saya di level ini. Kalau saya setup hidup saya di level ini, maka needs-nya juga naik. Kalau needs-nya naik, ya tambahan lah. Tapi kalau saya bahagia dengan ini, ibaratnya restoran makan Padang sederhana lah. Kalau Anda udah puas dengan yang sederhana, ya jangan pindah ke restoran lain. Kan gitu. Menarik. Baik, Prof Gilbert, Tribuners dan pemirsa Warta Kota, beberapa hal yang bisa saya simpulkan adalah bahwa beliau dokter, profesi dokter sudah melayani puluhan tahun. Itu penting sebagai modal untuk konstituen. Yang kedua, dari melayani puluhan orang atau ratusan orang per hari, itu kurang ketika melayani untuk lebih luas, menjadi pejabat politik. Ya. Ketiga, Anda yang bakal calon legislatif, jangan coba-coba memaksakan diri, apalagi kalau tulang punggung ekonomi belum, bisa-bisa stres. Politik itu pilihan, maka jadilah berpolitik yang fun, gembira. Begitu Prof ya? Ya, setuju. Terima kasih Prof Gilbert Simanjuntak sudah hadir bincang-bincang di studio Warta Kota dan Tribun. Terima kasih juga Tribuners dimanapun Anda berada. Sampai jumpa kembali pada podcast berikutnya. Saya Doma Barita mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.